Setelah Maria Lynn kembali ke Aurus Hill dan Zijin Villa, dia tidak pernah meninggalkan rumah. Kurikulum sekolah sangat padat, tetapi Maria Lynn sudah bosan sekolah. Alasan utama ia kuliah di Universitas Aurus Hill adalah untuk menemukan dan mendekati Charlie. Kemudian, ketika Charlie muncul, ia menceritakan semua rahasianya kepada Charlie, dan universitas itu pun menjadi tidak diperlukan lagi. Setelah kembali dari Jepang, ia mengalami depresi dan merasa tidak mampu lagi mempertahankan jati dirinya sebagai pelajar. Ia meminta bantuan Sarangshan untuk mengisi formalitas dan mengajukan cuti dari Universitas Aurus Hill dengan alasan sakit dan perlunya pemulihan. Dengan hubungan Sarangshan, para pemimpin sekolah secara alami segera menyetujui lamarannya, jadi Maria Lynn tetap tinggal di Villa Zijin tanpa pergi. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Belakangan ini, Charlie dan Maria Lynn hampir sama. Dia tinggal di villa di tengah gunung, di pemandian air panas Champs Elysees, dan tidak pernah keluar. Selama ini ia memang sudah berusaha mengasingkan diri, tetapi karena pikirannya terlalu berat, maka pengaruh dari mengasingkan diri itu tidak begitu baik. Dia berharap Dun Chanli dan Maria Lynn dapat membawa kabar baik untuknya, namun perkembangan yang diberitakan oleh Dun Chanli tidak optimis, dan tidak ada kabar dari Maria Lynn. Pada saat Charlie menyendiri, Dun Chanli sudah terbang dari Australia ke China. Dia berada di Australia dan gagal melacak Stephen Tang. Meskipun dia tahu bahwa selama dia menggali dengan keras, dia pasti akan menemukan petunjuk, rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mencari jarum di tumpukan jerami. Jarumnya ada di tumpukan jerami. Bukannya tak bisa ditemukan, tapi biayanya terlalu tinggi, bahkan di luar kemampuan manusia. Agar tidak membuang-buang waktu, ia memutuskan untuk meninggalkan Australia dan menggunakan Tiongkok sebagai titik masuk. Pemecahan suatu kasus sesungguhnya merupakan suatu proses penyaringan, dan tingkat kesulitannya tergantung pada dasar penyaringannya. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa jika kita memeriksa 8 miliar penduduk bumi, kita pasti akan menemukan orang yang ingin kita periksa. Namun masalahnya adalah tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyaringan ini. Belum lagi 8 miliar orang, bahkan untuk 800.000 orang saja, akan sulit untuk mencapai penyaringan menyeluruh. Yang bisa kita lakukan hanyalah melakukan penyaringan kasar beberapa kali, lalu penyaringan terperinci. Jika tidak ada yang terlewat dalam penyaringan kasar, tidak masalah. Jika ada yang terlewat dalam penyaringan kasar, semua upaya selanjutnya akan hampir sia-sia. Dun Chanli telah menjadi polisi selama bertahun-tahun, tetapi ia tidak dapat menyelesaikan semua kasus. Beberapa kasus tidak dapat diselesaikan sekeras apapun ia menyelidiki. Setelah beberapa hari tanpa menemukan petunjuk apapun yang terkait dengan Stephen Tang, ia menyadari bahwa tingkat perlindungan Stephen Tang dan profesionalisme tim di belakangnya sangat tinggi. Jika ia terus menyelidiki, mungkin tidak akan ada kemajuan dalam 1 atau 2 tahun. Jadi dia kembali ke Tiongkok dan bertemu Ruo Lisu. Dengan bantuan Ruo Lisu, ia membawa keluarga He dan ninja keluarga Ito untuk mengungkap petunjuk tentang kepergian keluarga Claire yang beranggotakan 3 orang. Jika mencari Stephen Tang di Australia seperti mencari perahu kecil di lautan luas, maka mencari keluarga Claire yang beranggotakan 3 orang di Tiongkok seperti mencari kacang hijau tertentu di tengah tumpukan kacang hijau. Dun Chanli merasakan banyak tekanan, tetapi dia hanya bisa memeriksa setiap mobil satu per satu. Namun, proses ini akan sangat panjang, jadi dia juga mengingatkan Charlie untuk bersiap menghadapi perang yang berkepanjangan. Namun, masih ada peluang. Ia juga memasukkan rekaman video keluarga Stephen Tang dan Claire yang beranggotakan 3 orang ke model AI, lalu menggabungkannya dengan sistem jaringan darat untuk menyatukan seluruh dunia. Selama orang keempat ini berada dalam jangkauan pemantauan sistem jaringan darat, mereka bisa mendapatkan berita untuk pertama kalinya. Meskipun Charlie sangat cemas, dia juga tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa terburu-buru, jadi dia hanya bisa menerima kenyataan. Mengenai Maria Lynn, dia tidak bertanya lebih jauh lagi, karena dia sendiri tidak mengira Maria Lynn yang biasa mondar-mandir antara sekolah dan rumah, akan membantu mencari Claire yang sudah lebih dulu meninggalkan Aurus Hill. Saat ini, Claire dan keluarganya masih terombang-ambing di Pasifik Selatan. Berlayar di lautan sangat membosankan, tetapi berlayar di lautan keras di kapal sangat nyaman,
dan makanan serta minumannya hampir semuanya adalah bahan-bahan kelas dunia, yang dapat dikatakan telah memuaskan Jacob dan Elaine Ma. Setelah beberapa hari terombang-ambing, Claire dan keluarganya akhirnya tiba di sebuah pulau kecil kurang dari 20 km persegi di Kepulauan Windward, Polinesia, Prancis. Pulau ini dijual kepada seorang Taipan Silicon Valley sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Sang Taipan juga menghabiskan banyak uang untuk membangun kembali pulau tersebut, menjadikan pulau pribadi dengan fasilitas perangkat keras yang sangat baik. Pulau ini tidak hanya memiliki dermaga sendiri yang dapat menampung kapal pesiar dan pesawat amfibi berukuran sedang, tetapi juga memiliki bandara kecil sendiri dengan landasan pacu hampir 2 km, yang dapat menampung pesawat jet bisnis ringan dan pesawat sayap tetap. Claire dan keluarganya meninggalkan kapal kargo di laut lepas, naik pesawat amfibi dari laut, dan tiba di pulau itu. Sebelum mendarat, saat pesawat memandang seluruh pulau, Elaine Ma dan Jacob tercengang. Pulau ini terlihat sangat unik, bahkan memiliki landasan pacu sendiri. Sebuah kapal pesiar berukuran sedang ditambatkan di dermaga, dan di ujung landasan pacu terdapat jet bisnis turboprop bermesin ganda Hawker Beechcraft, King Air 350. Setelah modifikasi, jangkauan maksimal pesawat ini hampir 5.000 km. Pesawat ini dapat terbang langsung dari sini ke Pulau Hawaii dan terbang ke Los Angeles hanya dengan sekali pengisian bahan bakar. Di sisi utara pulau, terdapat sebuah perumahan mewah yang bernilai puluhan juta dolar. Seluruh perumahan ini dibangun di tepi laut. Saat Anda membuka pintu, Anda akan melihat pantai dan laut sebening kaca berwarna hijau. Pemandangannya tak kalah indah dari Maladewa. Hunian mewah ini disiapkan oleh Margaret Ann untuk keluarga Claire. Agar dapat mengisolasi diri dari dunia luar semaksimal mungkin, pulau ini dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga fotovoltaik, angin, dan pasang surut, serta dipadukan dengan peralatan penyimpanan daya super besar, sehingga dapat mencapai swasembada listrik sepenuhnya. Selain itu, pasokan listrik yang memadai juga dapat menggerakkan peralatan desalinasi air laut di pulau ini untuk memenuhi kebutuhan air domestik, sehingga air dan listrik tidak perlu bergantung pada pasokan eksternal sama sekali. Tempat ini berjarak ratusan kilometer dari jalur transportasi kapal kargo, sehingga pasokan materialnya pun cukup mudah. Anda hanya perlu berlabuh di tengah jalur kapal kargo untuk mendapatkan pasokan material dalam jumlah besar. Ketika pesawat amfibi meluncur di atas udara dan berhenti dengan mantap di dermaga, Jacob dan Elaine Ma tidak sabar lagi untuk melompat keluar dari kabin. Beberapa pelayan maju dengan hormat, dan pria Tionghoa parubaya yang memimpin berkata dengan penuh perhatian, Tuan Wilson, Nona Ma, selamat datang di pulau ini. Saya kepala pelayan Anda, Ning Xiaolong. Mulai sekarang, saya akan bertanggung jawab atas semua makanan, pakaian, dan kehidupan sehari-hari Anda di pulau ini. Panggil saja saya Xiao Ning. Jacob memandangi kapal pesiar mewah di seberang dermaga dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, Xiao Ning, apakah kapal pesiar itu juga diatur oleh laki-laki yang baik? Ning Xiaolong sudah lama menerima instruksinya, jadi dia tersenyum dan berkata, benar, Tuan Wilson. Bukan hanya kapal pesiar ini, tetapi juga pesawat di landasan pacu yang diatur oleh Tuan Wade. Kapal pesiar ini untuk Anda dan Nona Ma melaut untuk bersenang-senang, dan pesawatnya untuk tanggap darurat. Jacob menggosok-gosok tangannya dengan penuh semangat, tetapi segera hati nuraninya tersadar dan ia berkemah, berapa banyak uang yang ditipu Charlie. Jika dia tertangkap, dia tidak akan ditembak, kan?